Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan man sannafa hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idzahum mublisun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Ashabal fadilah, pengurus musalla al-amanah, ashabal fadilah, pengurus ketua lingkungan, Bapak Nasimin, alhamdulillah beliau bersama-sama membersamai kita di majelis ini, mudah-mudahan menambah keberkahan buat lingkungan kita. Ashabal fadilah, ketua majelis teras, ashabal fadilah, semua jamaah sepuh pini sepuh, mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita sepanjang hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, hikmah yang ke-63. Kemarin pertemuan minggu yang lalu kita sudah bahas siapa saja orang yang tidak mau bersyukur, maka hakikatnya dia sudah membuka satu pintu agar nikmatnya itu hilang. Dan kebalikannya, siapa saja orang yang mau bersyukur, hakikatnya dia sudah mengikat nikmat tersebut, bahkan syukurnya itu bisa memburu nikmat-nikmat yang belum ada. Jadi kemarin kita belajar, siapa saja di antara kita yang tidak mau bersyukur, nikmatnya Allah cabut. Ya, ingat gak? Man lam yashkur. Kemarin. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'aqaliha. Dikatakan kalau kita nggak mau syukur itu nanti suliba, dicabut oleh Allah. Lah, kok ada orang yang kagak bersyukur tapi dikasih nikmat mulu, ada nggak? Pak, maaf. Ini kemarin, kaidah kemarin kita ngaji, kalau kita nggak mau bersyukur sama Allah, nggak mau taat, dihukum nanti sama Allah. Kan gitu? Kan gitu kan? Timbul pertanyaan bagi kita. Itu banyak bos saya kagak kerja, kagak sholat, kagak pernah ngaji, hidupnya enak, mewah, mobil punya. Nah, ini kajiannya. Hikmah yang ke-63. Kita baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah mengatakan di dalam hikmahnya, khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan. Khaf, takutlah. Patur, kata Ibnu Athaillah, khaf, takutlah kamu. Disuruh apa? Takut. Takut di mana? Di dalam hati kita harus ada rasa khawatir. Kenapa harus takut? Min wujudi ihsanihi ilaika, dari adanya kebaikan Allah kepada kamu, wadawami isaatika ma'ahu, wadawami isaatika ma'ahu, dan langgengnya terus menerusnya keburukanmu kepada Allah, ayyakuna zalika istidrajan, boleh jadi hal itu hanyalah sebagai Nih kata Ibnu Athaillah, Bapak takutlah Pak, takut. Kalau nikmat Allah senantiasa ada bersama Bapak, kalau dompet Bapak tebel mulu, rekening Bapak ada isinya mulu, bini baik mulu, tuh takut tuh, hati-hati. Kalau dibarengi dengan keburukan kita terus-menerus kepada Allah, namanya bukan rahmat tetapi istidraj. Jadi hidup itu sawang sinawang. Jadi jangan gampang, dia mah enak banget hidupnya ya, pasti dia ahli ibadah. Oh, atau saya mah enak banget ya, saya nggak sholat aja Allah kasih. Udah kalau kayak gitu nggak usah sholat aja. Ada orang kayak gitu kan ya. Dulu waktu belum sholat, waktu belum zikir, waktu belum ngaji, rezeki gampang banget. Pas giliran sholat, giliran zikir, giliran ngaji, rezeki susah banget. Kalau kayak gitu saya kagak cocok ini, mendingan kagak usah ngaji. Dia pilih jalan Bisa dipahami ya? Nah, istidraj itu apa? Ibnu Ajibah di dalam syarahnya, al-istidraju huwa kamunul mihnah fi ainil minnah. Istidraj itu, Pak, kamunul mihnah, tersembunyinya satu ujian, fi ainil minnah, di dalam anugerah dari Allah. Hati-hati. Kalau kita lagi dikasih nikmat sama Allah, dibarengi dengan perbuatan kita yang kurang baik kepada Allah, taatnya kurang, sholatnya kurang misalnya gitu ya, maksiat mulu tapi dikasih nikmat, hati-hati. Kamunul mihnah fi ainil minnah, tersembunyinya ujian di dalam hati-hati. Kadang kita ngerasa, oh gue mau wali sekali doa diijah. Ada orang gitu. Saya kalau doa kemarin ya Allah, ada rasa sombong, ada rasa bangga gitu. Wahai malaikat gitu kan, bukakan jalan, saya pengen ini. Dikasih mudah saja. Begitu kita ngerasa bangga, langsung diuji itu sama Allah. Langsung diuji. Kalau kita istighfar balik lagi, Allah Maha Bisa dipahami nggak? Nah, kemudian lalu kadzalikal mustajrad huwa alladzi tu'khazu minhu ni'mati syai'an ba'da syai'in. Ingat Pak, ingat. Istidraj itu, orang yang sedang mengalami istidraj itu, dia kagak berasa, wa huwa la yash'ur, dia kagak sadar kalau dia lagi diambil sedikit demi sedikit. Nggak terasa. Enak aja hidup. Khomer kayaknya enak banget ya. Minum khomer kayaknya khomer terus. Pas tiba-tiba lagi nikmatinya itu, Allah ambil dia Pak. Nauzubillah tuh istidraj kayak gitu tuh. Makanya kemarin, minggu yang lalu udah diajarin. Jangan coba-coba tidak mensyukuri nih. Cirinya orang yang disayang sama Allah langsung diuji, langsung dihukum, langsung diingetin. Tapi orang yang kagak disayang sama Gusti Allah, dielu-elu, dibiarin. Bapak kenal kisah Sa'labah, Pak? Kenal kisah Sa'labah nggak?
Pak Hadi, kisah Sa'labah kenal nggak? Sa'labah, kenal. Itu sahabat. Itu orang hidupnya ya kagak tapi enak dah. Susah banget. Tapi jamaah mulu sholat sama baginda Nabi, sholat mulu. Minta pengen kaya, pengen punya. Awalnya cuman dikasih modal 1 domba atau kambing lah. Kasih. Dirawatin beranak pinak. Lama-lama baginda Nabi, ini Sa'labah kemana? Sholat jamaah biasanya ada, ini kagak pernah. Saking sibuk ngurusin kambing. Aki. Sibuk ngurusin kambing, sampai sholat jamaahnya ditinggal. Nah, sampai, mohon maaf, sampai dia berani menentang tidak mau bayar zakat. Apa dia bilang? Enak aja, saya yang capek nih, saya ngasilin nih semuanya, hasil usaha saya. Kamu tinggal datang, tinggal minta, enak aja. Enggak, saya nggak mau bayar. Tuh coba tahu akhir kisahnya hidup Sa'labah coba. Masya Allah, kagak enak. Makanya hati-hati banget nih kita nih, terutama nih orang-orang. Ada istilah OKB, apa tuh? Baru dikasih nikmat, tadi lagunya udah tengik banget, lagunya udah. Baru dikasih dinaikin sedikit doang sama Gusti Allah, lagunya udah kayak tercipta dari langit dia. Jalannya udah kagak mau nimpa apa? Injak tanah itu ya. Itu istidroj apa ya? Kisah pelajaran dari yang lalu, bahkan terdekat-dekat juga banyak. Ya, dah. Fakhaf ayyuhal murid, maka takutlah wahai orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah, min dawami ihsanil haqqi ilaika, dari langgengnya kebaikan-kebaikan Allah kepadamu. Bisihati, seperti contohnya sehat, dikasih sehat. Hati-hati orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, kalau kamu dikasih sehat mulu, hati-hati. Makanya wali-wali Allah mah kalau sehat, kalau giliran dikasih sakit, bersyukurnya luar biasa. Wali-wali Allah, kalau giliran dikasih sakit, bersyukurnya luar. Kebalikannya sama kita. Kita kan wali-wali murid. Kalau kita dikasih sakit, baru dikasih sakit, gerundelnya. Bener nggak? Wali-wali Allah ketika dikasih sakit, dikasih kagak enak, marhaban bisyairil, selamat datang, pokoknya syiarnya orang-orang soleh. Jadi ketika diuji mereka malah lagi diperhatiin sama Allah. Kalau kagak diuji pisan, itu mereka malah, ya Allah, jangan-jangan saya dielu ini sama Allah. Itu pikiran mereka. Kita kebalikannya. Kalau giliran doa dijawab, giliran hidup enak, dompet tebel mulu, apa kita bilang? Wali Allah nih gua. Bener gak? Patur ketawa aja, nggak usah ditahan. Apa? Wali Allah nih gua. Sekali doa langsung. Bener ini Pak. Dah. Wal faraq, dikasih kelapangan, wasaatil arzak, luas rizkinya, banyak banget sumber-sumber income-nya, wadawamil imdadil hissiyah awil ma'nawiyah, senantiasa langgeng Allah memberikan bantuan pertolongan kepada dia, baik secara lahir maupun secara batin. Tapi ma'adawami isa'atika ma'ahu, disertai dengan kejelekan kamu, keburukan kamu kepada Allah. Bahasa gampangnya Pak. Kalau kita jelek, kalau kita berburuk kepada Allah, apa sih maksudnya? Maksiat, tidak taat kepada Allah, tapi kok nikmat terus dikasih sama Allah, salah satu tanda istidroj. Nah, gampangnya itu aja dah, kuncinya dah, biar nggak puyeng. Ya, kalau ada orang kok lalai, kok maksiat, kok nggak taat sama Tuhannya, tapi dikasih sehat, dikasih rizki, dikasih segala bantuan, pertolongan dari Allah, hidupnya enak, gampang aja. Salah satu potensi, bisa dipahami ya? Jadi kalau kita ngelihat orang kok dia nggak pernah sholat, kok dia maksiat, kok dia apa-apa, jangan iri hati sama dia. Apa sebab nggak boleh iri hati? Ya kan udah ngaji kita, udah tahu, gitu ya.
Tapi kita nggak boleh juga nuding-nuding orang, mempunis orang, dia bakalan disiksa sama Allah. Bisa dipahami nggak? Ini tujuannya buat siapa? Buat kita, jangan ke orang. Gitu ya. Kalau kita nih lagi lupa, lagi nggak pernah zikir, lagi nggak pernah ngaji, sekali liburnya 3 bulan, sebulan masih mending 3 bulan. Ngaji sekali, libur 3 bulan, tapi rezeki datang mulu gitu ya. Sholatnya cuman Idul Fitri doang. Kan ada kan? Pak, ada nggak orang yang sholatnya Idul Fitri doang? Yang mana? Pecinya warna apa? Santri tahunan. Ya Allah ya Rabb. Sholatnya Idul Fitri doang, takbiran pakai ngecat rumah. Ramadan akhir ngecat, bersihin rumah, takbiran pakai nangis, Idul Fitri pakai. Kata malaikat, apa yang lu tangisin Joni? Katanya. Puasa Ramadan 30 hari kagak. Ya tarawih kagak gitu ya. Sholat kagak. Idul Fitri yang sunnah datang, dia nangis jerit-jerit, maafin gue ya, maafin gue. Kata malaikat, kalau gue orang Betawi model gue sengkat lu katanya. Orang Betawi kan gitu ya. Tuh. Pak, Allah berfirman, ada enggak dalilnya dari Al-Quran? Ada. Surah Al-A'raf ayat 182. Dikatakan apa katanya? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya Allah. Kata Gusti Allah, kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur pelan-pelan min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Ya Allah, nauzubillah min. Makanya bersyukur ketika kita lupa sama Allah, diingetin langsung bersyukur. Kajian kemarin itu suruh syukur. Ketika kita lalai kagak sholat, langsung diingetin dikasih musibah, bersyukur. Disuruh kembali ke Allah itu kita. Gitu ya. Nah. Kemudian qala Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, Sahal bin Abdullah mengatakan, semoga Allah meridhoinya, amin. Numidduhum bin ni'am. Kami panjangkan kepada mereka dengan nikmat-nikmat. Wa nunsiyahum syukra 'alaiha. Tapi mereka dilupakan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Ya Allah, nauzubillah. Pak, ada orang dikasih nikmat sama Allah, tapi dibikin lupa untuk syukur pada nikmat tersebut. Fa idza rakanu ila ni'mah, tatkala dia lagi seneng-senengnya sama nikmat itu, lagi bergantung sama nikmat itu, wa hujibu anil mun'im, dihijab daripada Allah zat yang memberi nikmat, ukhidhu, maka diambil itu semua nikmat oleh Allah. Artinya dibinasakan, dihukum. Nauzubillah min. Maka kalau lagi dapat nikmat, ingat-ingat, saya dalam keadaan apa ini ya? Coba Pak, ini bukan buat ngoreksi orang. Ngoreksi siapa? Kita lihat, kita ini istidraj apa kasih sayang Allah beneran. Kalau kita nampaknya memang pelaku maksiat terus, jauh dari Allah terus, kok orang semakin banyak yang datang ke kita, kok orang semakin hormat sama kita, itu mah bukan lu wali, bukan. Walinya wali syekh. Bisa dipahami nggak? Ada orang ketipu itu. Nih dikatakan ketipu. Falaya getar, jangan tertipu. Itu ya. Qala Ibnu Atha radhiyallahu an, kullama ahdatsu khati'ah jadadna lahum nikmah. Ada orang Pak ketika ngelakuin kesalahan, malah dikasih nikmat sama Allah. Parahnya lagi, wa nasinahumul istighfar. Kami bikin mereka lupa istighfar min tilkal khati'ah, dari kesalahan itu. Nauzubillah min. Abis ngelakuin salah, dikasih nikmat, lupa minta maaf sama Allah. Itu yang lebih bahaya. Lebih bahaya Pak. Apa sebab lebih bahaya? Karena dicabutnya tiba-tiba. Nggak enak. Segala sesuatu yang tiba-tiba kagak. Dikatakan al-mautu baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Ada nggak mati datangnya ngabarin dulu? Ada nggak? Ada, buat orang-orang khusus. Kalau kayak kita nih, nggak tahu dah. Tapi kalau orang-orang soleh, wali-wali Allah itu si malaikat itu datang dulu.
ngasih salam dulu. Dia liatin dulu, 40 hari kita mau mati, Pak. Itu dia datang kepada kita dengan wujud manus, ngeliatin kita aja. Makanya hati-hati, lalu lagi duduk di majlis taklim. Ada orang yang kita agak kenal, ngeliatin kita mulu, 40 hari kita mati, itu Israel. Makanya kalau dia ngeliatin, gue mau ogah ngeliatin. Dia kagak kita kenal. Ada orang asing datang, duduk di majlis kita. Diliatin mulu, 40 hari tungguin, kalau dia mati itu Israel. Ya. Tapi kalau orang soleh dikasih lihat itu Israel, dia tahu, dia sadar diri, perbaiki diri, udah saat-saat mau akhir hayat, perbanyak taubat, mendekat kepada Allah, orang-orang soleh. Kita lagi neger di empang. Tiba-tiba ada nggak yang begitu? Panitia. Ada yang lagi sujud, tiba-tiba, ya Rob, enak mana coba? Bukan berarti nggak boleh ke empang, boleh ke empang, tapi sholatnya jangan. Oh maaf yang sering ke empang, saya tanya, ada nggak orang yang dari Zohor, Asar, Maghrib, di joran aja, giliran sholat kagak bangun, ada nggak? Itu yang nggak boleh. Mancingnya silakan mancing, cuman waktunya sholat. Bukan saya nggak demen mancing, bukan. Hadiahnya jangan dibagi gua. Ya, pelajaran buat kita ya. Kalau lagi senang, lihat diri kita, keadaan kita lagi taat, apalagi jauh sama Allah. Kalau lagi jauh sama Allah dikasih senang mulu, ingat, ini namanya langsung balik. Allah tuh Maha Pengampun, langsung kembali dengan cara taubat, minta ampun, taat, berbaik-baik kepada Allah, gitu ya. Dah. Kemudian ayat Qur'annya nih, Pak, yang kemarin sering saya singgung-singgung nih ayatnya nih. Surah apa dia? Ada di surah Al-An'am. Ayat berapa? 44. Apa dia kata? Allah Ta'ala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi." Maka tatkala manusia lupa terhadap sesuatu yang harus dia ingat. Dia dikasih nikmat, harusnya dia dia lupa, dia agak bersyukur. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah malah buka bagi mereka itu pintu-pintu segala sesuatu. Tadinya bini atu dikasih jadi 2. Cakep lagi masih muda bininya. Tadinya rumah man atu dikasih jadi rumah 2. Terus pokoknya tadinya kerjaannya kagak lancar jadi lancar. Ada ayatnya, Pak. Firman Allah, kalau orang lupa sama bersyukur, itu malah Allah kasih. Tapi jangan dijadiin padoman nih abis ini. Kalau tahu gitu gua gak ngaji aja. Gue pengen dapat istidrat, nauzubillah min. Habis kelamaan susah sekali-kali pengen ngerasain jadi orang kaya. Pas belum tobat ya udah keinjak pisan. Bisa dipahami nggak? Hatta idza farihu bima utu, sampai dia gembira, dia senang, dia terlena terhadap apa yang Allah berikan kepada dia, padahal itu mah istidraj. Akhadnahum bagtatan, maka kami ambil dari mereka itu secara tiba-tiba. Banyak orang, Pak, lagi nikmat-nikmatnya, belum sempat ngerasain hartanya, jantung mati. Banyak nggak? Gampang banget kan buat Gusti Allah? Gampang. Makanya mumpung Allah kasih Anda taufik, Bapak dikasih taufik hidayah, ya sudah, duduk saja sudah, nikmati saja seperti ini sudah. Walaupun bukannya malah dapat duit, malah keluar. Bukannya dapat, malah saya ngeluarin duit nih ngaji nih. Keluarin apa? Makanan segala macam. Bukannya dapat ini, malah ngeluarin tenang. Tapi kalau ininya hidup, basirohnya hidup, semua ini nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu. Kalau orang cuma lihat pakai basor, ngapain sih ngaji? Ngapain? Capek-capek duduk, mendingan pulang istirahat. Ngapain duduk di sini coba? Ya. Fa idzahum mublisun, maka tatkala itu mereka dalam keadaan binasa, celaka, putus asa. Nauzubillah min.
Ya, ingat-ingat ayatnya jelas banget tuh. Siapa saja yang tidak mau bersyukur. Kalau tarik secara gambang. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala dia melupakan dari sesuatu yang harus dia ingat, artinya dikasih nikmat kagak mau syukur. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami buka bagi mereka segala pintu-pintu dibuka oleh Allah. Tuh. Ya Allah ya Rabb. Maksiat terus rezeki mah ngalir aja. Nauzubillah tuh yang kayak begitu. Tapi ingat, lagi enak-enaknya diambil. Coba sakit nggak? Sakit nggak Pak? Kayak orang naik tangga. Istidlal ini di awal tadi, cuma nggak saya baca ya. Seperti tangga, ad-daraj, yartaki ilal uluwi. Dia naik ke tempat yang tinggi. Belum nyampe puncak, tangganya dipatahin, jatuh dia ketiban. Nauzubillah min. Bisa dipahami nggak? Ini ingat, ngaji tasawuf tuh bukan nunjuk orang, nunjuknya. Jangan nilai abis ini belaga-laga. Wah, ini tangga gua agak pernah sholat nih, kagak pernah ngaji. Apa buktinya? Dia gua lihat nggak pernah datang ke musola, nggak pernah ngaji duduk sama kita. Nggak boleh kayak gitu. Boleh jadi dia sholatnya di masjid. Ya masjid mana kayak pokoknya di masjid. Dia nggak pernah duduk di majlis ta'lim sama kita. Boleh jadi dia duduknya di majlis-majlis yang lah. Bisa dipahami nggak? Nggak boleh ke orang, nunjuknya ke sini. Kalau kita lagi males, eling, ayo ngaji yuk. Kalau kita lagi males. Kalau kita nggak pernah ke musola, nggak pernah ke masjid, eling, yuk ke musola yuk. Itu ke diri kita. Iya. Dah. Ini dikatakan nauzubillah nih. Falamma ghafalu amma dzukiru bihi minal uqubati wal azab, tatkala dia lupa, dia lalai dari siksa-siksa dan dari azab, udah diingetin bahwa kalau kamu maksiat diiqab, disiksa, diazab. Dia lupa bahwa kalau maksiat itu bakal disiksa. Fatahna alaihim abwaban ni'am. Ya Allah, malah dibuka lagi pintu-pintu nikmat. Wa basatna alaihimul arzak, diluaskan rizki-rizkinya, rizki yang secara lahir. Fa idza farihu bima utu minan ni'am wa tamakkanu minha akhadnahum bil halaki baghtah. Intinya sama. Tatkala lagi nikmat-nikmatnya menikmati itu, Allah ambil celaka dia. Baghtatan, tiba-tiba. Nauzubillah summa nauzubillah. Dah, jelas banget ayatnya tuh. Pegang. Pulang dari sini baca surah Al-An'am ayat 44. Baca bolak-balik, resapin ke diri kita. Ya. Selama ini nikmat Allah kasih, saya ini dielu apa emang dirahmati oleh Allah. Gitu ya. Pak, jangan nangis, Matur, udah nangis saja. Ingat, saya ini dielu apa emang disayang sama Allah. Cirinya gampang. Nek kita itu lagi maksiatnya istidraj, udah. Lagi jauh-jauhnya sama Allah kok nikmat datang terus, udah istidraj. Balik. Kembali ke Allah, kembali. Innallaha tawwabur rahimah. Allah itu zat yang Maha menerima taubat. Kembali. Iya. Dah. Ini pengajian kita malam ini saya minta kumpulin buku tabungan. Tabungan umrohnya yang belum bawa, besok tolong dibawa. Ya, teman-teman semua. Mudah-mudahan insyaallah semua kita yang duduk di majlis ini Allah takdirkan bisa ziarah Mekah Madinah, duduk bersama di majlis di terasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang nggak mungkin para jamaah. Nggak ada yang punya kendali Allah. Kita boleh punya kendala. Kendalanya apa? Duitnya Ustaz. Kendalanya apa? Kerjaannya Ustaz. Kendalanya apa? Cutinya susah. Tapi kalau Allah yang udah pegang kendali, semua kendala hilang. Ya Pak ya? Dah, mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Allah jauhkan kita daripada istidraj. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.